Di tengah jumlah kasus baru corona yang semakin turun, semakin landai di berbagai daerah tentunya di tanah air ini, kemudian masyarakat bertanya-tanya, mengapa tes PCR kembali lagi menjadi salah satu syarat kewajiban jika ingin melakukan penerbangan antar kota melalui pesawat terbang. Karena ini begitu memberatkan, harganya memang sudah turun menjadi Rp275.000 sampai Rp300.000 di Jawa, Bali dan juga luar Jawa, Bali seperti yang sudah saya informasikan tadi. Tapi seperti Anda saksikan sendiri tadi, jika Anda sudah dengarkan bahwa realisasinya sebenarnya masih ada yang menerapkan di atas harga tersebut. Nah, informasi terakhir kabarnya bukan hanya pesawat terbang, tapi nantinya tes PCR ini juga rencananya, ini baru sekedar rencana, akan dimaksimalkan juga atau akan diaplikasikan juga menjadi syarat perjalanan ataupun juga transportasi lain. Masyarakat pun semakin merasakan keberatan mengenai hal ini. Untuk bisa membahas hal ini, kita sudah bersama dengan para narasumber, ada Bang Tigor di samping saya selaku pengamat kebijakan publik, Bang Azas Tigor Nainggolan. Selamat malam, Bang. Malam Mbak Putri. Baik, dan juga sudah hadir bersama kita Dr. Yusuf Kristianto, ahli kesehatan masyarakat, nanti juga akan memberikan pandangannya. Tapi saya ingin dengarkan terlebih dahulu Bang Tigor, tapi mungkin juga saya umumkan kepada pemirsa bahwa kita sedang menunggu untuk bisa terhubung dengan Profesor Abdul Qadir selaku Dirjen Pelayanan Kesehatan dari Kemenkes Republik Indonesia. Tapi Bang Tigor, langsung saja, menurut Bang Tigor, masih perlu nggak sih tes PCR ini menjadi syarat penerbangan? Artinya pengawasan dan penegakan supaya tidak terjadi penyebaran itu perlu tetap dijaga. Ya. Tapi media menjaganya harus lebih logis sekarang, gitu ya. Karena menurut saya gini, kalau untuk perjalanan jarak jauh seperti dengan pesawat saja yang kena PCR gitu ya. Tapi yang kereta api cukup antigen. Bus juga hanya antigen. Kan apa bedanya sih mereka dalam ruangan? Padahal dalam pesawat itu udah pakai alat yang canggih, pakai HEPA, bisa 1-2 jam, ya kan dok ya, nggak perlu gitu loh PCR. Makanya waktu itu saya bilang, ngapain lagi kok cuma diturunin 300.000 gratis, nggak perlu bahkan. Kalau memang mau disediakan, kalau ada yang mencurigakan, itu biar fasilitas pemerintah yang menyediakan. Jadi nggak konsisten saya lihat kebijakannya gitu loh ya. Tadi kenapa cuma pesawat PCR, ya? Kereta api kok bisa aman gitu ya, dengan penerapan antigen yang ketat gitu misalnya, yang lebih murah, dia kan hanya 75 sampai 90.000, ya. Bus juga bisa. Ini kalau semua nanti dibuat PCR seperti Mbak Putri bilang tadi, itu makin terpuruk nanti masyarakat. Sementara Presiden Jokowi bilang kita mulai mau menghidupkan kembali nih perekonomian. Betul. Perekonomian itu kan bisa ditingkatkan dengan ada ruang mobilitas masyarakat yang difasilitasi. Perlu diingat, mobilitas atau bermobilisasi itu adalah hak setiap warga negara. Dan pemerintah, kalau kita bicara hak, berarti pemerintah yang harus memfasilitasi. Ya, jadi jangan lagi dipersulit gitu loh. Nah, kebijakan-kebijakan yang mempersulit masyarakat termasuk bermobilisasi, ini jadi kontradiksi. Katanya mau meningkatkan gitu kan, tapi fasilitas menuju peningkatan ini dihambat gitu loh. Baik. Tadi dengan kebijakan tadi harus PCR. Menurut saya nggak perlu PCR. Bahkan masyarakat juga mengatakan ini harga PCR-nya lebih mahal daripada harga tiketnya, Bang. Iya. Jadi gini, apalagi kan juga masyarakat, banyak nih teman saya bilang, ngapain lagi sih PCR, kita udah vaksin 2 kali. Cukup itu aja deh. Itu satu. Ya. Sekarang kita ketatkan di pesawat. Ya, tapi tadi di kereta tidak, di bus kota tidak. Ya, bukan berarti saya harus mengatakan yang 2 ini juga harus. Ya. Tidak perlu gitu loh. Kalau dia sudah vaksin kedua kali gitu loh, menurut saya. Sementara di luar coba kita lihat deh. Pengawasan prokes itu nggak jalan kok. Kita ketatin di dalam ruangan. Tapi di luar nggak ada pengetatan gitu loh, nggak ada pengawasan. Itu soalnya. Jadi ini banyak kebijakan-kebijakan yang kontradiksi menurut saya. Baik, kebijakan kontradiktif, kemudian juga berubah-ubah. Tapi Dr. Yusuf selaku dokter dari kacamata kesehatan, ini perlu tidak sih sebenarnya PCR di masa sekarang ini di mana kita sudah mendapatkan vaksin, banyak juga sudah mendapatkan vaksin 2 kali, terus kemudian juga tingkat kasus juga semakin menurun, masih perlu tidak sebenarnya diterapkan di pesawat? Iya, kalau saya kemarin mengalami Mbak, saya harus PCR. Saya setuju kalau saya misalkan harus berangkat ke Ambon ya, sementara saya harus di PCR. Tapi kemarin saya ke Solo, itu saya di PCR juga. Nah itu sangat mengecewakan saya sebenarnya. Nah kemudian yang kita harus ingat lagi, saya sebagai vaksinator nasional dan juga orang yang mempromosikan vaksinasi, kan kita mengatakan waktu itu, yuk vaksinasi.
nanti kalau kita vaksin Bisa pergi. kita bisa pergi gitu kan. Nah, Iya. sementara saya sudah vaksin 3 kali, bukan lagi 2 kali. Oh, sebagai nakes Tetap ya. kena PCR gitu loh. Nah, itu sangat tidak mengenakan. Dan dari satu sisi meskipun saya dibiayakan oleh negara ketika harus perginya, contoh ke Solo, pesawat itu harganya 500.000. Nah, PCR saya 550. Iya. Ya, saya nanti menggunakan uang negara saya nggak tega. Akhirnya saya memilih kereta api 300.000 dan saya pilih antigen yang 90.000. Jadi dokter pun merasakan itu ya, Betul. bahwa harga tiket ternyata Iya. lebih murah daripada harga PCR. Meskipun saya harus dibayarkan oleh negara, Iya. jadi saya bisa reimburse, Iya. tapi saya merasa itu tanggung jawab moral saya. Iya. Saya memilih yang lebih murah gitu loh. Baik. Dan itu harus diingat juga, saya sudah vaksin 3 kali gitu loh, masih Baik. di PCR juga. Nah, ini langsung saja mungkin kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Abdul Qadir. Kita sudah terhubung, beliau selaku Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Viola, apa kabar? Alhamdulillah baik. Prof, ini banyak suara dari masyarakat, termasuk juga para narasumber yang bersama saya di sini. Bang Tigor, Dr. Yusuf, ini mereka mempertanyakan juga, mengapa tes PCR ini kemudian masih diberlakukan untuk penumpang yang ingin naik pesawat. Padahal kan kalau kita lihat bagaimana kondisi sekarang, sudah sempat saya singgung juga tadi, kasus juga semakin menurun, kita semua juga sudah vaksin 2 kali memang kebanyakan. Dan dalam ruangan tertutup juga lebih lama sebenarnya mereka yang naik kereta dan naik bus dibandingkan dengan naik pesawat terbang. Prof, silakan. Ya, jadi memang sekarang ini kita sementara melakukan evaluasi terus-menerus. Jadi pemerintah itu melakukan evaluasi terus-menerus, oleh karena itu kebijakan itu juga sangat dinamis. Sekarang ini kebetulan kita masih berada dalam masa pandemik. Meskipun positivity rate kita sudah di bawah 5%, tapi kemarin itu masih kita dapatkan kasus kita meningkat sekitar 974. Di Jakarta sendiri ada 135 kasus. Artinya apa? Di dalam masyarakat kita ini, itu masih ada potensi untuk terjadinya penularan. Nah, tentunya pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itulah, maka kita memperlakukan PPKM. Walaupun PPKM ini ada level 2, level 3, level 4 seperti itu dilakukan secara bertahap. Jadi, semua kebijakan-kebijakan ini pemerintah akan melakukan evaluasi. Memang untuk sementara, kita berlakukan untuk PCR itu. Demi apa? Demi untuk bagaimana mencegah terjadinya penularan yang semakin banyak di masyarakat. Kita kan harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya serangan ketiga nih, the third wave, seperti itu. Pertanyaannya, sekarang ini juga kan pemerintah melonggarkan mobilisasi masyarakat. Masyarakat semakin longgar bepergian, longgar melakukan aktivitas, termasuk juga mode pesawat terbang. Sekarang ini pesawat terbang, kalau dulunya kan ada aturan bahwa maksimal kapasitas tempat duduk di atas pesawat itu maksimal cuma 50%. Sekarang ini hampir 100%, malah 100%. Tidak ada lagi tempat duduk yang kosong. Artinya apa? Protokol kesehatan itu tidak bisa dijamin. Padahal kita kan sepakat bahwa pemerintah itu tentunya mempunyai kewajiban, tetapi masyarakat juga punya kewajiban. Okay. Apa kewajiban masyarakat? Kewajiban masyarakat adalah bagaimana menegakkan disiplin protokol kesehatan. Itu kewajiban masyarakat itu. Bagaimana masyarakat berperilaku merubah kebiasaan menjadi betul-betul disiplin protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan itu salah satunya adalah menggunakan masker, mencuci tangan, dan physical distancing. Karena kita sepakat bahwa jarak 2 meter itu adalah yang aman. Sekarang ini di atas pesawat kan jaraknya sangat dekat. Baik. Nah, itu salah satunya. Oleh karena itulah maka kita sepakat untuk sementara kita gunakan PCR. Tetapi saya bisa memahami sih pemikiran teman-teman semua, termasuk teman-teman yang di luar. Tetapi ingat bahwa pemerintah itu selalu melakukan evaluasi setiap saat. Evaluasi dilakukan terus-menerus untuk melihat kondisi yang ada pada saat sekarang dan juga nanti akan berubah pada saat kondisi yang akan datang. Baik, Prof. Baik, Bang Tigor nanti mungkin setelah jeda bisa ditanggapi. Saya rasanya akan garis bawahi 2 hal. Yang pertama adalah ini kemudian kebijakannya bukan kontradiktif, tapi memang terus dilakukan evaluasi sehingga berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan juga keadaan yang terbaru. Kemudian yang kedua, diberlakukan tes PCR karena memang prokes masyarakat tidak bisa bersandar pada hal itu saja. Karena mengingat
kapasitas dari pesawat bukan 50% lagi, tapi full semua bangku terisi. Mungkin bisa tanggapi sekarang, Bang. Ya, kalau saya sih lihat, saya sepakat yang dikatakan dokter. Kita perlu mencegah, gitu ya. Tapi harus konsisten kalau mencegah. Jangan cuma di ruangan ini kita tegas, di luar kita tidak tegas. Pemerintah tidak mengawasi gitu loh. Coba aja deh, dokter main ke pasar tradisional gitu. Itu kapasitasnya berapa saya nggak tahu deh. Tegas nggak prokes? Saya setuju, prokes harus jalan. Cegah penyebaran, setuju saya. Tapi coba lihat di lapangan. Ternyata kan sesuaikan dengan kebutuhan, kata dievaluasi. Coba lihat, betul nggak? Itu makanya saya bilang ini kontradiksi. Di dalam ruangan tegas, tapi di luar ruangan tidak tegas. Gitu loh. Saya mau mengatakan lagi tadi, di pesawat dia pakai PCR, di kereta api, di bus kota, jarak jauh, cukup antigen gitu loh. Itu apa gitu loh. Itu kan kontradiksi. Makanya saya lebih setuju, juga dikatakan tadi dokter, ini sudah vaksin. Saya juga dorong banyak orang loh, vaksin, ayo vaksin supaya kita bisa pergi. Sekarang masyarakat bilang, Bang gimana sih, katanya kalau udah vaksin 2 kali bisa pergi, ini masih ada lagi tambah-tambahan. Nah ini maksud saya, disinilah kelihatan nilai-nilai bagaimana pemerintah membuat kebijakan. Yang tidak konsisten itu saya bilang gitu loh. Itu kuncinya. Baik. Sama pada kerja-kerja di lapangan, itu juga nggak konsisten tadi saya bilang. Coba deh dokter, main deh. Ya, ke pasar tradisional gitu ya. Ke terminal gitu loh. Coba Baik. main. Ya, nanti Gitu. mungkin sebelum Prof. Ada Abdul nggak Qadir, pengawasan prokes tadi gitu loh. iya. Sebelum nanti kita membahas, Prof. Abdul Qadir bisa berikan tanggapan, tapi mungkin Dr. Yusuf bisa cerita. Kemarin saya dengar habis dari luar kota, Iya. termasuk ke Bali, kemudian ke Ambon juga tadi sudah bercerita. Bagaimana sebenarnya di sana penegakan protokol kesehatan, pengawasan di lapangan apakah berjalan? Kemudian kalau dokter melihat kemampuan masyarakat menyanggupi melakukan tes PCR seharga 300.000 kabarnya maksimal peraturan terbaru untuk bisa terbang ke berbagai daerah. Iya, jadi saya mengalami ketika kemarin saya dinas ke Ambon, ketika teman saya itu harus pulang ke Semarang, tapi dia bertugas ke beberapa pulau, jadi sehingga dia balik lagi terlambat. Sehingga dia ngejar paginya, dia PCR itu nggak keburu. Akhirnya pesawatnya jam 3 angus, sekitar 6 juta itu biayanya hilang. Nah, itu contoh kasus. Dan yang menarik adalah di Ambon itu cuma ada 3 tempat. Jam 12 tutup gitu loh. 3 tempat untuk 3 melakukan tes tempat, PCR? iya. Oke. Dan satu rumah sakit kita ngantri. Jadi saya ngantri jam 8, jam 9 tuh saya udah ngantri di sana. Ya, saya kena 900.000 di sana. Nah, bukan 550 tapi kena 900.000. Nah, yang kita harus ingat adalah ketika PCR itu harus dilakukan, ketersediaan tenaganya juga harus siap gitu. Karena itu tersedianya dengan kesiapan mereka dan juga kalau di daerah tuh mereka cuma jam 12 sudah selesai kalau labnya ya, rumah sakit sampai jam 6. Nah itu yang kadang-kadang kita harus pikirkan. Nah kalau menurut saya sependapat dengan abang kita. Di pesawat itu sangat bersih, sangat bagus karena ada filter HEPA-nya. Oke. Jadi sirkulasi udara sangat baik. Nah yang menarik adalah pesawat itu harus pakai PCR. Sementara di bis dan di kereta api kan tidak dilakukan. Kenapa Baik. bisa gitu kan? Kenapa bisa? Ya Ya. itu betul. Nah menurut saya itu yang harus dievaluasi kembali. Jangan sampai nanti terutama di masa tadi ekonomi sudah mulai dibuka. Jadi kemarin seperti di Solo tuh saya mau pergi banyak dengan keluarga. Tapi ternyata kena PCR saya membatalkan karena tiketnya hanya 500, 450, PCR-nya 550. Jadi biayanya lebih mahal. Saya pilih naik kereta deh. Dengan antigen 90.000 gitu loh. Baik, Ya, dokter. itu contoh kasus. Ya, Prof. Abdul Qadir ini ada masukan apa yang harus dievaluasi dari kebijakan pemerintah, tapi mungkin nanti bisa diberikan jawaban setelah jeda berikut ini, Prof. Dan kami akan segera kembali.